Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Lu pernah kepikiran nggak gimana hidup lu kalau tiba-tiba listrik jadi barang mewah? Bukan mati lampu sejam 2 jam ya, tapi berhari-hari. Harga bensin melonjak 2 kali lipat, gas susah dicari, dan semua orang mulai panik beli apa aja yang bisa mereka simpan. Kedengerannya kayak film distopia. Masalahnya, ini bukan film, ini lagi kejadian pelan-pelan di dunia nyata. Beberapa tahun terakhir, isu krisis energi global makin rame. Apalagi setelah konflik geopolitik makin panas, termasuk ketegangan besar di Timur Tengah yang di 2026 sempat memuncak karena konflik yang melibatkan Iran. Ketika jalur distribusi minyak terganggu di Selat Hormuz, jalur yang dilewatin hampir 20% suplai minyak dunia, harga energi langsung naik brutal. Negara-negara yang selama ini aman tiba-tiba goyang. Eropa pernah ngalamin ini setelah konflik Rusia-Ukraina di 2022. Dan sekarang skenarionya makin luas. Dan jujur aja, banyak konten di luar sana cuma bikin lu makin takut. Seolah-olah semuanya bakal runtuh besok pagi. Santai, tarik napas dulu. Gua di sini bukan buat nakut-nakutin, gua di pihak lu. Kita bakal bedah ini pelan-pelan, bukan buat panik, tapi biar lu bisa mikir jernih dan tahu cara bertahan. Karena pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah krisis energi bakal terjadi, tapi kalau itu kejadian, lu siap nggak? Bayangin satu hari biasa, lu bangun pagi, mau mandi, airnya kecil. Pompa air di rumah lu ternyata nggak kuat jalan karena listrik dibatasi. Lu mau berangkat kerja, tapi bensin ngantri panjang. Harga naik lagi semalam. Ojol jadi mahal, transportasi umum penuh. Lu ke warung, mie instan masih ada, tapi harganya naik. Gas LPG kosong. Ini bukan teori, di beberapa negara ini udah kejadian. Sri Lanka tahun 2022 sempat lumpuh. Bahan bakar minyak habis, listrik padam sampai 13 jam sehari. Orang-orang antri berhari-hari cuma buat isi bensin. Sekarang gua tanya jujur ke lu, kalau itu kejadian di sekitar lu, apa yang pertama kali bakal lu lakukan? Di titik ini, kebanyakan orang bikin kesalahan yang sama. Mereka panik, mereka beli sebanyak mungkin, mereka mikir jangka pendek. Padahal, bertahan hidup di krisis energi itu bukan soal siapa yang paling banyak stok, tapi siapa yang paling adaptif. Lu harus mulai dari hal paling sederhana. Energi itu bukan cuma listrik atau bensin. Energi itu akses. Akses buat hidup normal. Dan di dunia yang lagi goyang kayak sekarang, akses itu bisa hilang kapan aja. Makanya, orang-orang yang selamat di situasi kayak gini biasanya bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap mental. Lu harus mulai mikir, kalau listrik dibatasi, apa yang masih bisa gua lakukan tanpa listrik? Karena realitanya, di banyak negara, pemerintah bakal prioritasin energi ke industri dan fasilitas penting. Rumah tangga, ya siap-siap dapat sisa. Makanya, banyak keluarga di Eropa setelah 2022 mulai ubah kebiasaan. Mereka pakai alat yang hemat energi, masak lebih efisien, bahkan ada yang balik ke cara lama, pakai kayu bakar atau kompor alternatif. Kedengeran mundur? Nggak juga, itu adaptasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang nggak nyaman. Lu selama ini terlalu bergantung sama sistem. Listrik selalu ada, bensin selalu ada, gas selalu ada. Dan karena itu, lu nggak pernah mikir gimana hidup tanpa itu. Krisis energi itu bukan cuma soal kekurangan, tapi soal ketergantungan yang kebuka. Contoh paling nyata, kasus di Iran tahun 2026. Ketika konflik meningkat dan sanksi makin ketat, distribusi energi domestik terganggu. Di beberapa kota, pemadaman listrik bergilir terjadi. Industri melambat, harga kebutuhan pokok naik, dan yang paling kena dampaknya bukan pemerintah, tapi warga biasa. Orang-orang mulai nyari cara bertahan. Mereka hemat listrik ekstrim, mereka ubah pola konsumsi, bahkan banyak usaha kecil yang tutup karena nggak sanggup biaya operasional. Sekarang balik ke lu. Kalau usaha kecil di sekitar lu tiba-tiba harus bayar listrik 2 kali lipat, apa yang terjadi? Harga naik, pelanggan turun, ekonomi lokal pelan-pelan mati. Dan di situ, krisis energi berubah jadi krisis ekonomi. Ini efek domino. Dan titik baliknya ada di satu hal, kesadaran. Lu nggak harus jadi prepper yang paranoid, tapi lu harus mulai realistis, mulai dari hal kecil. Lu harus ngerti mana kebutuhan yang benar-benar penting, mana yang cuma kebiasaan. Karena di saat krisis, yang bertahan itu bukan yang hidup paling nyaman, tapi yang paling fleksibel. Di akhir hari, ini bukan cuma soal energi, ini soal cara hidup. Dunia lagi berubah. Sistem yang kita anggap stabil ternyata rapuh. Dan mungkin ini momen buat kita semua nanya ke diri sendiri. Kalau semua kemudahan itu hilang, apakah kita masih tahu cara hidup? Atau kita selama ini cuma numpang nyaman?
Sebelum kita lanjut, gue pengen lu ikut terlibat di sini. Coba lu tulis di komentar, video ini sampai ke kota mana aja. Gue pengen lihat sejauh apa keresahan ini nyebar. Karena jujur, ini bukan cuma cerita satu negara. Ini cerita kita semua. Sekarang kita masuk lebih dalam. Lu tadi udah lihat gambaran besarnya. Dunia lagi goyang, energi jadi mahal, akses makin terbatas. Tapi sekarang pertanyaannya berubah. Kalau semua itu kejadian, apa langkah nyata yang bisa lu lakuin mulai dari sekarang? Gini, di banyak krisis yang pernah terjadi, entah itu di Eropa, Sri Lanka, bahkan sebagian wilayah Timur Tengah, ada satu pola yang selalu muncul. Orang-orang yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi dengan realita baru. Dan realita baru itu kejam. Karena tiba-tiba, hal-hal kecil yang dulu lu anggap sepele jadi penentu hidup. Kayak masak, lu mungkin gak pernah mikir soal ini. Tinggal nyalain kompor, beres. Tapi ketika gas mulai langka, orang-orang mulai panik. Di Sri Lanka 2022, banyak keluarga harus balik ke cara lama. Masak pakai kayu. Bahkan ada yang bikin tungku darurat di halaman rumah. Dan di situ lu sadar satu hal. Teknologi bikin hidup kita gampang, tapi juga bikin kita lupa cara bertahan tanpa itu. Sekarang bayangin kondisi di Iran tahun 2026. Ketika konflik meningkat dan distribusi energi terganggu, bukan cuma listrik yang kena, produksi juga kena. Artinya, barang-barang di pasar berkurang, harga naik, rantai suplai terganggu. Dan di level warga biasa, ini terasa banget. Warung kecil mulai kesulitan nyetok barang. Pedagang harus pilih, naikin harga atau tutup. Dan banyak yang akhirnya tutup. Lu mungkin mikir, ya itu jauh dari sini. Tapi gue tanya lagi, emang lu yakin? Indonesia memang bukan negara konflik, tapi kita masih sangat tergantung sama impor energi. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nunjukin kalau sebagian besar bahan bakar minyak kita masih bergantung dari luar. Dan kalau harga global naik, kita kena dampaknya. Pelan-pelan, nggak langsung runtuh, tapi pasti terasa. Dan biasanya yang paling kena duluan itu bukan orang kaya, tapi orang biasa, kayak lu, kayak gua. Di titik ini banyak orang mulai nyari solusi instan. Beli alat mahal, investasi sana-sini. Tapi mereka lupa satu hal penting. Bertahan hidup itu bukan soal alat, tapi soal mindset. Lu harus mulai mikir efisiensi. Bukan pelit, tapi sadar. Lu harus mulai nanya ke diri sendiri. Gua bisa nggak ngurangin ketergantungan gua? Misalnya, lu mulai dari listrik. Berapa banyak hal di rumah lu yang sebenarnya nggak perlu nyala terus? Berapa banyak kebiasaan yang cuma karena udah biasa? Di Eropa setelah krisis energi 2022, pemerintah sampai nyaranin warganya buat nurunin konsumsi listrik. Lampu dikurangi, pemanas dikatasi, bahkan beberapa kota matiin lampu jalan di jam tertentu. Dan itu bukan karena mereka miskin, tapi karena mereka sadar, kalau nggak diatur sekarang, nanti semuanya kebablasan. Sekarang gue kasih satu pertanyaan yang mungkin bikin lu nggak nyaman. Kalau besok listrik cuma nyala 6 jam sehari, hidup lu bakal berantakan atau masih bisa jalan? Karena itu yang kejadian di beberapa tempat. Dan di situ, lu mulai lihat siapa yang siap dan siapa yang selama ini cuma bergantung. Ini bukan soal jadi paranoid, ini soal jadi sadar. Karena krisis energi itu nggak datang dengan alarm keras. Dia datang pelan-pelan. Harga naik sedikit, tagihan naik, barang mulai langka. Sampai satu hari, lu baru sadar semuanya udah berubah. Dan di titik itu, udah telat buat panik. Makanya, sekarang ini momen paling penting. Bukan buat takut, tapi buat siap. Karena di balik semua krisis ini, ada satu hal yang sering orang lupa. Setiap krisis selalu nyaring. Dia misahin mana yang siap, dan mana yang cuma berharap semuanya baik-baik aja. Dan pertanyaannya sekarang sederhana. Lu mau jadi yang mana? Dan di titik ini, cerita kita mulai masuk ke bagian yang paling krusial. Karena setelah lu sadar, setelah lu mulai mikir, anjir ini bisa kejadian. Sekarang pertanyaannya berubah lagi. Kalau gua nggak mau jadi korban, gua harus mulai dari mana? Gini, di setiap krisis besar dalam sejarah, dari krisis minyak tahun 1973 sampai kekacauan energi di Eropa 2022, ada satu pola yang selalu keulang. Orang-orang yang selamat itu bukan yang paling panik, bukan juga yang paling santai, tapi yang paling disiplin sama perubahan kecil. Kedengerannya sepele ya, tapi justru di situ kuncinya. Karena krisis energi itu bukan kayak gempa, dia nggak datang sekali terus selesai. Dia datang pelan, nerusak dari dalam. Pelan-pelan bikin hidup lu makin mahal, makin ribet, makin terbatas. Dan tanpa sadar,
dia maksa lu buat berubah. Contoh nyata, di Jerman tahun 2022, setelah pasokan gas dari Rusia terganggu, pemerintah langsung gerak. Industri dibatasi, warga diminta hemat, bahkan gedung-gedung publik nurunin pemakaian energi secara besar-besaran. Awalnya banyak yang protes, tapi lama-lama jadi kebiasaan baru. Dan di situ yang menarik bukan kebijakannya, tapi respon manusianya. Karena ternyata manusia itu bisa adaptasi, cepat banget. Masalahnya, kebanyakan dari kita nunggu kepepet dulu baru berubah. Sekarang bayangin kondisi lu. Lu masih punya waktu. Listrik masih nyala normal, bahan bakar minyak masih tersedia, gas masih ada. Ini fase yang paling berbahaya, karena semuanya terlihat baik-baik aja. Dan justru di fase ini, kebanyakan orang milih buat nggak ngapa-ngapain. Mereka nunda. Mereka mikir, nanti aja kalau udah parah. Padahal, saat udah parah, pilihan lu makin sedikit. Balik lagi ke Iran 2026. Ketika distribusi energi mulai terganggu, banyak warga awalnya santai. Mereka pikir ini cuma sementara. Tapi ketika pemadaman makin sering, harga makin naik, dan suplai makin terbatas, mereka baru panik. Dan di titik itu, semua orang melakukan hal yang sama. Beli, simpan, bertahan. Masalahnya, ketika semua orang melakukan hal yang sama di waktu bersamaan, sistemnya langsung kolaps. Itulah kenapa di beberapa kota, barang-barang penting langsung habis dalam hitungan hari. Dan yang gak kebagian, ya harus cari cara lain. Disinilah titik baliknya. Karena lu punya dua pilihan. Ikut arus, atau mikir selangkah lebih depan. Lu gak harus jadi ekstrim, tapi lu harus mulai bangun kebiasaan yang bikin lu lebih tahan banting. Misalnya, lu mulai belajar hidup dengan konsumsi energi yang lebih rendah. Bukan karena dipaksa, tapi karena lu latihan dari sekarang. Lu biasain diri dengan kondisi nggak ideal. Karena kalau suatu hari kondisi itu beneran datang, buat lu itu bukan krisis. Itu cuma hari biasa. Dan ini yang jarang dibahas. Bertahan hidup itu bukan soal nunggu badai datang, terus lu siapin payung. Tapi soal, lu udah biasa kehujanan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi. Karena krisis energi ini bukan cuma soal listrik, bensin, atau gas. Ini soal kontrol. Siapa yang punya akses, dia yang pegang kendali. Dan ketika akses itu terbatas, yang terjadi bukan cuma kesulitan hidup, tapi perubahan kekuatan. Negara-negara yang punya energi jadi lebih dominan, yang bergantung jadi rentan. Dan di level kecil, orang yang siap punya lebih banyak pilihan. Orang yang nggak siap cuma bisa ikut keadaan. Sekarang gue tanya lagi, dan kali ini gue pengen lu bener-bener jujur sama diri sendiri. Kalau semua berubah dalam 6 bulan ke depan, apakah hidup lu masih bisa jalan? Atau semuanya bakal berhenti? Karena di dunia yang lagi berubah secepat ini, kemampuan paling berharga bukan lagi seberapa banyak yang lu punya, tapi seberapa cepat lu bisa beradaptasi saat semuanya hilang. Dan disitulah cerita ini belum selesai. Karena yang bakal kita bahas berikutnya bukan cuma cara bertahan, tapi gimana caranya lu tetap punya kendali, bahkan di tengah krisis. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling jujur dari semua ini. Bukan lagi soal apa yang terjadi, tapi apa yang bakal lu lakukan setelah nonton ini. Karena semua yang kita bahas tadi, dari Sri Lanka, Eropa, sampai Iran 2026, punya satu benang merah yang sama. Krisis itu nggak pilih-pilih. Dia nggak peduli lu tinggal di negara maju atau berkembang. Nggak peduli lu kerja kantoran atau dagang kecil. Begitu energi terganggu, efeknya nyebar ke semua orang. Tapi yang bikin beda adalah responnya. Di titik ini gua nggak mau kasih lu teori. Gua mau kasih lu sesuatu yang bisa lu pegang. Sesuatu yang realistis. Sesuatu yang bisa lu mulai bahkan dari hari ini. Karena bertahan hidup di krisis energi itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi siap sedikit lebih dulu dari yang lain. Pertama, lu harus mulai dari hal paling dasar, kontrol konsumsi energi lu sendiri. Contoh paling simpel, di Indonesia banyak rumah nyalain listrik tanpa sadar. Lampu nyala di siang hari, peralatan standby terus.
Kalau tiba-tiba tarif listrik naik atau dibatasi, orang yang udah biasa hemat bakal lebih siap. Di Eropa, orang sampai terbiasa mandi lebih cepat dan pakai energi seminimal mungkin. Kedengeran sepele, tapi ini fondasi. Kedua, jangan bergantung cuma ke satu sumber energi. Kalau semua hidup lu tergantung listrik, begitu listrik terganggu, selesai. Banyak keluarga sekarang mulai punya alternatif. Misalnya kompor portable, atau bahkan solusi sederhana kayak masak pakai arang atau kayu di kondisi darurat. Di beberapa daerah Indonesia, ini bukan hal aneh, justru jadi keunggulan saat krisis. Ketiga, bangun cadangan, tapi jangan panik. Ini bukan soal nimbun berlebihan, tapi punya stok wajar. Contohnya, lu punya cadangan makanan tahan lama untuk beberapa hari, air bersih, dan kebutuhan dasar. Di Sri Lanka, yang paling tenang itu bukan yang punya banyak, tapi yang udah siap sebelum semua orang panik. Keempat, kurangi ketergantungan ke sistem besar. Lu mungkin nggak bisa lepas total, tapi lu bisa mulai kecil. Misalnya, mulai masak sendiri dibanding beli terus. Atau kalau punya lahan kecil, coba tanam sesuatu. Kedengeran klasik, tapi di saat distribusi terganggu, ini jadi penyelamat. Kelima, perkuat komunitas sekitar. Ini yang sering diremehin. Padahal di banyak krisis, yang nolong pertama bukan pemerintah, tapi tetangga. Di Iran 2026, banyak warga saling bantu saat pemadaman terjadi. Berbagi sumber daya, berbagi informasi. Lu nggak bisa survive sendirian. Keenam, jaga cash flow dan fleksibilitas finansial. Krisis energi hampir selalu diikuti kenaikan harga. Kalau pengeluaran lu kaku, lu bakal cepat kejebak. Banyak usaha kecil tumbang bukan karena nggak laku, tapi karena biaya operasional naik. Jadi lu harus punya ruang napas. Dan terakhir, yang paling penting, mindset. Lu harus berhenti mikir semua akan baik-baik saja tanpa perubahan. Karena kenyataannya, dunia lagi berubah. Dan orang yang bertahan itu bukan yang paling optimis, tapi yang paling realistis. Sekarang kita tarik semua ini jadi satu. Krisis energi itu bukan akhir dunia, tapi dia adalah ujian. Ujian buat lihat seberapa siap kita hidup tanpa kenyamanan yang selama ini kita anggap normal. Dan mungkin ini tamparan yang kita butuhin. Buat sadar kalau selama ini kita terlalu bergantung, terlalu nyaman, dan terlalu yakin kalau semuanya akan selalu tersedia. Padahal kenyamanan itu rapuh. Dan sekarang dunia lagi nunjukin itu ke kita. Jadi setelah semua ini, gue cuma mau ninggalin satu pertanyaan terakhir. Kalau besok semua berubah, apakah lu masih bisa berdiri? Atau lu baru sadar kalau selama ini, lu nggak pernah benar-benar siap? Pilihan itu dari sekarang ada di tangan lu.